Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus terus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini ya Bapa, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah setiap hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Ulangan pasal 5 ayat 32 yang berkata demikian. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, berbicara mengenai kesetiaan, ada suatu cerita film yang berjudul Hachiko yang menceritakan tentang kesetiaan yang sejati dari seekor anjing yang bernama Hachi kepada tuannya. Kesetiaan yang dibawa sampai mati. Setelah menyaksikan film tersebut, kita mendapatkan sebuah pesan, yaitu mengenai arti atau makna kesetiaan. Kesetiaan ada dan akan tetap terjaga apabila ada komitmen. Tanpa komitmen yang kuat, sulit rasanya seseorang dapat bertahan lama untuk tetap selalu setia. Lalu apa itu komitmen? Komitmen adalah keputusan hati atau janji yang terpatri di dalam hati. Ikatan kesadaran diri dengan segenap hati untuk taat dan tetap setia meski keadaan tidak baik, meski banyak rintangan yang menghadang. Komitmen jauh lebih kuat dari sekedar janji. Komitmen jauh lebih bertanggung jawab dari sebuah janji, karena komitmen lahir dari sikap hati, sedangkan janji adalah ikrar yang keluar dari mulut. Begitu juga ikrar pernikahan untuk hidup semati, setia dalam suka dan duka, sehat dan sakit, senang dan tidak senang. Ikrar janji harus disertai ada komitmen setia dari dalam hati sampai maut memisahkan. Demikian juga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saat kita memutuskan untuk percaya dan beriman kepada Yesus Tuhan kita, maka komitmen kita adalah harus setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Kita tahu di dalam kehidupan ini, kita tidak lepas dari pergumulan, dari rasa takut, dan kekecewaan. Ada juga ketidakpastian, putus asa. Inilah pergumulan. Ini semua adalah ujian yang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Pergumulan inilah yang kadang menghambat komitmen kesetiaan kita. Namun kita harus tetap percaya, apabila kita mendapat pergumulan hidup, ini adalah bagian atau proses pendewasaan diri kita. Komitmen dan kesetiaan itu memang membutuhkan ujian. Ini adalah wujud kasih Tuhan kepada kita yang harus kita jalani, karena Dia sudah menyediakan upahnya. Janganlah semua ini menjadikan kita jauh dengan Tuhan, tetapi malah harus tetap semakin dekat dengan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, apapun yang terjadi. Karena jika kita setia pada Tuhan, Tuhan pun akan setia dan mengasihi kita. Dan bila saatnya tiba, kita pasti akan mendapatkan buah dari komitmen ini.
Ada mahkota kehidupan yang akan dikaruniakan kepada kita apabila kita bisa mempertahankan kesetiaan sampai selesai atau sampai mencapai garis akhir. Seperti Hachi, si anjing yang tetap setia menunggu tuannya kembali walau sampai dia mati. Hachi rela menahan dinginnya salju, panasnya matahari untuk tuannya. Dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 3 mengatakan, "Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu." Bapak ibu saudaraku yang diberkati Tuhan, kesetiaan bukan hanya bicara soal bertahan, tetapi juga bicara tentang integritas hati yang tidak goyah meski badai hidup datang menerpa. Dalam perjalanan iman kita, banyak hal yang dapat menguji komitmen ini. Ada saatnya kita merasa Tuhan begitu dekat, doa kita dijawab, mujizat terjadi, dan hati kita penuh sukacita. Namun, ada pula masa-masa sunyi, ketika kita merasa seolah-olah Tuhan tidak menjawab, ketika tangisan malam menjadi makanan sehari-hari, dan harapan terasa seperti hilang ditelan kegelapan. Di saat-saat seperti inilah kualitas kesetiaan yang sesungguhnya diuji. Apakah kita hanya setia ketika semuanya berjalan baik? Ataukah kita mampu tetap berjalan bersama Tuhan walau jalan hidup penuh kabut ketidakpastian? Kesetiaan sejati adalah tetap memilih percaya kepada Tuhan, meskipun tidak ada alasan logis untuk percaya. Tetap memilih mengasihi, meskipun keadaan seolah tidak mendukung. Inilah bentuk cinta dan iman yang murni, bukan berdasarkan apa yang kita dapatkan, tetapi berdasarkan siapa Tuhan itu bagi kita. Kesetiaan juga bukanlah hasil dari kekuatan manusia semata, tetapi lahir dari hubungan yang intim dengan Tuhan, yang adalah setia adanya. Kita mampu setia karena Tuhan terlebih dahulu setia kepada kita. Ia tak pernah meninggalkan, tak pernah mengingkari janji, dan tak pernah berdusta seperti manusia. Ketika kita menyadari betapa Tuhan begitu konsisten mengasihi dan memelihara kita, maka hati kita pun terdorong untuk membalas dengan kasih dan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Kesetiaan menjadi respon alami dari hati yang telah disentuh oleh kasih karunia. Bahkan ketika kita jatuh, Tuhan tetap merangkul dan mengangkat kita kembali. Dalam kelemahan dan kegagalan kita, Tuhan tetap setia menanti kita kembali kepadanya. Maka dari itu, jangan biarkan pergumulan hidup memisahkan kita dari kasih Kristus. Sebaliknya, biarlah setiap tantangan itu menguatkan akar iman kita, sehingga kita makin teguh berdiri dan tidak mudah diombang-ambingkan oleh situasi. Dan ketika kita terus berkomitmen dalam kesetiaan, perlahan namun pasti, hidup kita akan menjadi kesaksian bagi orang lain tentang kasih dan kuasa Tuhan. Dunia mungkin akan mencibir, mencemooh, bahkan mencoba menggoyahkan pendirian kita. Namun kesetiaan adalah terang yang bersinar di tengah kegelapan dunia yang penuh ketidakpastian dan ketidaksetiaan. Kesetiaan adalah nilai ilahi yang membuat hidup kita bernilai kekal. Di tengah dunia yang cepat berpaling, cepat menyerah dan mudah berkhianat, orang percaya dipanggil untuk tetap setia. Setia dalam pelayanan, setia dalam pekerjaan, setia dalam keluarga, dan terlebih dalam relasi dengan Tuhan. Sebab Tuhan tidak melihat seberapa besar keberhasilan kita, tetapi seberapa besar kesetiaan kita menjalani bagian yang telah Ia percayakan. Maka apapun posisi kita hari ini, mari jalani dengan setia. Bila saudara seorang ayah atau ibu, setialah mendidik anak-anak dalam takut akan Tuhan. Bila seorang pekerja, setialah bekerja dengan jujur dan rajin. Bila kita pelayan Tuhan, setialah melayani, meski tak ada yang mengapresiasi. Karena pada akhirnya bukan pujian manusia yang kita kejar, melainkan pujian dari Tuhan sendiri, yang berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Dalam Injil Matius pasal 25, ayat 21 mengatakan,
Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa yang kekal dan agung, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang kudus dan mulia. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau telah terlebih dahulu menunjukkan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan di saat kami tidak setia kepada-Mu. Ajarlah kami untuk tetap berkomitmen dan setia kepada-Mu dalam segala keadaan, saat hidup penuh berkat, maupun saat kami menghadapi badai kehidupan. Kuatkan kami untuk tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, melainkan berjalan lurus sesuai kehendak-Mu. Tanamkanlah kasih dan kesetiaan itu dalam hati kami, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau memampukan kami untuk menjadi terang dan teladan bagi dunia ini, melalui kesetiaan kami kepada-Mu dan kepada sesama. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, serta mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka ya Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam,
hal-hal yang tidak kami inginkan, Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.